Halo, selamat pagi, Besti. Pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah keselamatan di Alkitab ya. Untuk memahami Alkitab secara menyeluruh, seharusnya lebih awal kita memahami tentang bagaimana pembagian-pembagian periode-periode atau masa-masa yang ada di dalam Alkitab, supaya ketika kita berkhotbah, menjelaskan firman Tuhan, kita tahu latar belakangnya dan penyampaiannya juga sampai masuk tepat pada pendengar. Pada umumnya, Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu terbagi dari periode pertama sampai dengan periode ke-9. Jadi di sini periode perjanjian baru ya. Periode pertama itu tentang penciptaan dosa, ini kisah Adam dan Hawa. Lalu kemudian periode kedua ini Abraham, pemanggilan Bapak Abraham, lalu kemudian menjadi janji menjadi bangsa Israel. Lalu periode ketiga itu periode Musa keluar dari bangsa Mesir. Periode keempat itu adalah hakim-hakim, masa pemerintahan hakim-hakim, dan di sini penting, periode kelima ini adalah cikal bakal awal di mana tiga raja ini berkuasa di Israel secara bergantian sesuai periodenya. Jadi ini ada Saul, Daud, dan Salomo. Di zaman Salomo, kerajaan Israel itu terbagi dua. Ya, ini kerajaan Israel terbagi dua. Yang pertama itu kerajaan Israel Utara. Di situ ada 10 suku, ya. Dan nabi-nabi yang dipakai Tuhan saat itu sangat sedikit, hanya 3 orang. Yunus, Amos, dan Hosea. Lalu kemudian yang ada di kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan itu ada 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dan di sini banyak sekali nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk untuk mengajar umat Israel saat itu. Jadi ini ada masa-masa di mana memang tegar tengkuk ya, masa pemberontakan, bertobat, berontak, bertobat, berontak lagi ya. Jadi ini nabi-nabinya, Nahum, Sefanya, Habaku, Yeremia, Obadja. Ya, di sini pembuangan. Saat masa pembuangan di Babel, yang dipakai Allah saat itu untuk bernubuat adalah Yehezkiel dan Daniel. Ini ya. Jadi kalau di sini Yunus, Amos, Hosea dibuang ke Asyur. Jadi beda ya. Asyur, kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Jadi ini masa mereka ada di Babel. Lalu kemudian ketika mereka kembali ada 3 masa. 3 masa atau 3 gelombang. Jadi tidak satu kali bangsa Israel itu keluar dari Babel. Ada tiga masa. Yang pertama masa Zerubabel. Ya, ini masa Zerubabel, masanya Esra, dan masanya Nehemia. Jadi di sini ya, Hagai, Sakaria, Maleaki ini dipakai Tuhan untuk bernubuat di masa 3 masa yang di sini. Oke, lalu kemudian dari masa setelah pasca pembuangan ada masa sunyi, namanya masa sunyi, tahun sunyi, 400 tahun. Ini tidak ada lagi suara Tuhan dan tidak ada lagi nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ini masa sunyi, masa di mana memang Tuhan tidak lagi bersuara kepada bangsa Israel. Setelah masa 400 tahun itu berlalu, baru muncullah kemudian peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini saja dulu ya garis-garis besarnya. Nanti lain waktu, lain kesempatan, saya akan menjelaskan semua bagian-bagian ini kepada kita sekalian. Selamat pagi, Besti, dan Shalom.